Oke, selamat datang kembali. Buat teman-teman yang pertama kali menonton video saya, selamat datang. Oke, pastinya teman-teman di sini adalah teman-teman yang ingin belajar dan ingin tahu mengenai apa itu data analis dan baiknya gimana ya sebagai seorang yang awam, non IT, untuk belajar data analis itu apakah kita harus kursus atau bisa kita pelajari secara otodidak. Kita akan bahas itu bersama-sama, kita akan pelajari bersama-sama. Sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama menonton video saya, perkenalkan saya Yanuar. Saya adalah seorang data analis, sekarang merupakan data analis lead di sebuah perusahaan teknologi yang memiliki latar belakang non IT. Tentunya saya juga punya pengalaman seperti teman-teman, bagaimana bingungnya dulu ketika kita seorang yang non IT dan pengen belajar menjadi data analis ataupun data scientist. Oke, langsung saja kita akan bahas perbedaannya apabila kita kursus ataupun kita akan autodidak belajar sendiri. Ketika kita kursus, ada banyak sekali sekarang lembaga kursus yang menawarkan kursus data analis ataupun data scientist, baik dari Indonesia sendiri maupun internasional ya. Secara umum, ketika teman-teman memilih untuk belajar data analis ataupun data science melalui lembaga kursus, keuntungan yang akan teman-teman dapat adalah selain mendapatkan materi kursus, dibimbing tentu saja, teman-teman akan mendapatkan sertifikasi yang membuktikan bahwa teman-teman sudah belajar di sana, sudah lulus, dan juga beberapa lembaga kursus menghubungkan setiap lulusannya dengan recruiter. Yaitu keuntungan kalau kita mau belajar dari kursus. Tentu saja kalau kita kursus pasti kita harus mengeluarkan biaya yang lebih daripada kalau kita belajar secara otodidak atau belajar secara mandiri. Tapi untuk teman-teman yang memutuskan untuk belajar data analis dengan kursus tidak masalah. Teman-teman sudah selesai, sudah akan dapat paket lengkap di sana. Tapi buat teman-teman yang ingin untuk belajar data analis secara otodidak apakah bisa? Tentu saja jawabannya adalah bisa. Ya, langsung saja. Dengan adanya banyak sekali ya video-video yang beredar, video tutorial yang ada di YouTube tentang data analis, data science, tentang Python dan lain sebagainya, tentunya kita bisa untuk belajar data analis itu secara otodidak. Nah, tantangan utama saya saat itu ketika belajar secara otodidak adalah mengenai learning path. Saya belajar mana dulu, lalu apa saja yang harus dipelajari, atau sederhananya kurikulum. Itu yang kita bingung. Tapi di sini saya mau coba share untuk jadi seorang data analis kira-kira kurikulumnya adalah seperti ini. Di video sebelumnya saya sudah terangkan ya kenapa penting bagi seorang data analis untuk menguasai bahasa pemrograman khususnya Python ya di sini untuk mendukung pekerjaan kita sebagai data analis maupun data scientist. Dan kenapa saya menyebutnya selalu dua data analis ataupun data scientist juga sudah saya terangkan di video sebelumnya, bisa teman-teman lihat terlebih dahulu. Intinya di sini saya bagikan hal-hal mana saja sih yang harus kita pelajari untuk bisa menguasai tools-tool data analis yang khususnya di sini dengan partnya Python ya. Yang pertama kita harus pelajari adalah Python fundamental. Ini nanti kita akan belajar dasar-dasarnya tentang Python, bagaimana bahasa pemrograman ini bekerja. Lalu selanjutnya kita juga akan belajar tentang OOP. Nah, karena ini nanti adalah kita memerlukan koneksi dengan database, karena kita hubungannya dengan data, biasanya di perusahaan itu disimpan di database, maka kita perlu mempelajari juga bahasa pemrograman SQL yang hubungannya nanti dengan koneksi dengan database. Lalu selanjutnya ada Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Ini sama-sama sebenarnya adalah library. Masih bingung juga nanti library itu apa ya? Nanti juga akan dipelajari, jadi nggak usah dipusingkan lebih dulu. Jadi salah satu tips utama ya teman-teman, menurut saya ya, sebagai seorang yang awam atau non-IT, ketika kita mau mempelajari bahasa pemrograman, apapun bahasanya, peruntukannya untuk apapun, semisal untuk web development ataupun untuk aplikasi
ataupun untuk data analis ataupun data scientist seperti sekarang, kunci utamanya adalah ketika kita menemukan istilah-istilah yang aneh, jangan panik dan jangan bingung. Nanti pada waktunya kita juga akan memahaminya secara otomatis, dan pada saat itu juga kita langsung walah mengini toh itu bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang asing bagi kita seperti library. Taunya kita library kan perpustakaan ya. Itu apa, nanti teman-teman akan memahaminya. Kalau teman-teman paksa pahami itu di awal, nanti malah teman-teman akan bingung dan terlalu banyak yang dipelajari di awal, nanti pada akhirnya nggak selesai belajarnya atau terlalu lama belajarnya. Tapi intinya ini adalah juga bagian dari bahasa pemrograman Python yang khusus diciptakan, khusus dirancang memang untuk menganalisa data. Untuk Pandas ini untuk manipulasi datanya, manipulasi seperti open, edit, hapus dan lain sebagainya itu dengan Pandas. Nanti Matplotlib dan Seaborn itu adalah untuk visualisasi. Lalu juga kita perlu sedikit, yang terakhir perlu sedikit belajar tentang statistik dan algoritma, karena hubungannya ini dengan analisa pasti tidak bisa lepas dari statistika dan algoritma. Kira-kira itu adalah hal-hal yang perlu kita pelajari, materi yang perlu kita gali, kita cari di YouTube ya. Lalu saya juga ingin sharing. Saya sendiri dulu juga belajar secara otodidak pada awalnya. Saya belajar secara otodidak dan saya belajar dari beberapa channel YouTube, dan ini menurut saya adalah channel-channel YouTube yang sangat membantu saya untuk belajar Python untuk data analis. Yang pertama adalah channel dari Mega Bagus Herlambang. Yang kedua adalah channelnya Kelas Terbuka dan Sekolah Coding. Perbedaannya adalah untuk Mega Bagus Herlambang ini kita benar-benar akan mendapatkan pendekatan dan point of view seorang ilmuwan data ya. Contohnya ya yang sederhana, dari pemilihan kode editor pun Mega Bagus Herlambang ini sudah menggunakan kode editor yang memang benar-benar digunakan oleh seorang data analis. Sementara kalau dari Kelas Terbuka dan Sekolah Coding ini point of view-nya mungkin bukan dari pure seorang data analis ataupun data scientist, tapi mereka background-nya lebih ke point of view developer. Kalau Mega Bagus Herlambang ini memang spesifik, dia sudah semuanya itu memang jurusannya akan menjadi data analis ya. Jadi kurikulumnya juga dirancang seperti yang kurang lebih sama seperti yang tadi saya sharingkan. Subjektif dari sisi saya, untuk saya saat itu kalau langsung mempelajari dari channelnya Mas Mega Bagus Herlambang ini, ada beberapa hal yang susah dimengerti untuk orang awam. Bersyukurnya saya mendapatkan referensi lain dari channel Kelas Terbuka dan Sekolah Coding yang walaupun point of view-nya sebenarnya mempelajari Python-nya bukan untuk khusus untuk data analis ataupun data scientist, karena Python ini bisa digunakan untuk bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk banyak hal ya teman-teman, bukan hanya untuk data scientist dan data analis, tapi juga bisa buat developing aplikasi maupun website. Jadi point of view-nya mereka point of view developer. Jadi seperti kode editor yang dipilih dan lain sebagainya itu lebih cenderung ke kode editor dari seorang programmer, bukan seorang data analis. Namun saya rasa dari dua channel ini bahasanya lebih mudah dimengerti untuk orang-orang awam seperti kita. Dan perbedaan dari kedua channel ini, kalau Sekolah Coding ini lebih to the point ya. Kalau Kelas Terbuka itu nanti ada beberapa hal yang diterangkan juga latar belakangnya, kenapa kita harus menggunakan function ini dan lain sebagainya. Intinya lebih dijabarkan kalau di Kelas Terbuka. Nah, itu nanti bisa kali teman-teman mainkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau secara learning path-nya yang paling sudah sesuai dengan data analis dan data scientist, tentu saja di channelnya Mega Bagus Herlambang. Tapi kalau nanti teman-teman butuh referensi yang lebih mudah dipahami bahasanya, untuk orang awam seperti kita cukup bagus itu adalah channel Kelas Terbuka dan Sekolah Coding. Kalau teman-teman butuh yang penjelasannya panjang lebar, bisa ke Kelas Terbuka. Kalau yang lebih ringkas, to the point,
langsung ke teknisnya, itu ke sekolah coding. Oke, jadi kesimpulannya ketika ditanya apakah belajar data analis ataupun data scientist itu harus kursus, jawabannya tentu saja tidak. Dan apakah bisa kalau kita otodidak? Tentu saja bisa. Begitu banyak channel yang bisa membantu kita. Karena kursus maupun otodidak tentunya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti yang sudah saya jabarkan tadi. Kalau saya waktu itu untuk mempelajari datanya, saya belajar secara otodidak. Dan karena saya ingin untuk mendapatkan sertifikasi, maka saya mendaftar ke lembaga kursus. Dan ketika saya mendaftar ke lembaga kursus dan belajar di sana pun, yang saya niatnya dari tadinya hanya untuk sertifikasi, ternyata juga banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Jadi tidak rugi juga. Tapi ketika kita sudah belajar otodidak terlebih dahulu, tentunya kita nanti bisa lulus kursusnya lebih cepat ya teman-teman. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk kursus pun tidak terlalu mahal. Tidak sebesar kalau kita benar-benar nol langsung kita ke kursus. Itu kalau pengalaman saya ya teman-teman. Tapi sekali lagi pilihannya mau kursus atau otodidak ataupun campuran otodidak dan kursus, itu kembali ke masing-masing teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sharing hari ini. Jika teman-teman masih tertarik dengan video-video saya selanjutnya, silahkan tunggu. Terima kasih.